Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan usaha Surprise Game ID. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rita Rahayu selaku dosen pengampu pada mata kuliah Praktikum Akuntansi Entitas Bisnis yang telah memberikan kesempatan kami untuk mempresentasikan hasil laporan kami di UMKM kami dengan materi dari jurnal penyesuaian. Sebelum itu, perkenalkan saya Faiz Abdullah Tuntas dengan NIM 2300522 sebagai presenter pertama, pembicara pertama dan sebagai moderator juga dan ada beberapa dan teman-teman saya. Saya Zaila Fitri dengan NIM 23005210119 sebagai presenter kedua. Saya Rahmatul Anggun dengan NIM 23005211005 presenter ketiga. Saya Zakiatul Afifah dengan NIM 230052101 sebagai presenter keempat. Saya Najwa Salsabila Safitri dengan NIM 23005222043 sebagai presenter kelima. Oke, terima kasih kepada teman-teman kelompok satu. Langsung saja masuk kepada pemaparan dari laporan kami, itu tentang jurnal penyelesaian dari UMKM kami. Yang pertama, sebelum kami memaparkan jurnal penyelesaian, itu ada beberapa penyusutan aset dari UMKM kami. Yang pertama itu adalah penyusutan gedung. Nah, di sini akumulasi penyusutan gedung menggunakan metode garis lurus dikarenakan mudah dihitung dan diterapkan. Nah, dengan metode ini bisa mengalokasikan biaya penyusutan secara merata selama masa manfaat aset dan untuk gedung memiliki tingkat penyusutan yang relatif sama setiap tahunnya. Jadi untuk harga perolehan dari gedung itu gedung permanen dari tempat usaha kami itu senilai 250 juta. Untuk tanggal berdirinya itu mulai dari November tahun 2021. Selanjutnya umur ekonomis dari gedung tempat UMKM kami itu selama 20 tahun. Nah, di sini kami memberikan umur ekonomi selama 20 tahun dikarenakan peraturan PMK yang dimana penetapan umur aset tetap permanen yaitu gedung sendiri merupakan gedung tempat usaha dari Surprise Gift ID ini yaitu gedung permanen. Nah, sesuai dengan peraturan yaitu menetapkan umur ekonomisnya itu selama 20 tahun dengan nilai sisanya itu adalah 0. Next. Nah, di sini ada perhitungannya. Yang pertama itu penyusutan untuk per tahun dan rumusnya itu harga perolehan dengan dikurang dengan nilai sisa dan dibagi dengan masa manfaat. Yang dimana untuk penyusutan per tahunnya itu tadi 250 juta dibagi dengan nilai sisanya itu adalah 0 dan dibagi dengan 20 tahun itu dengan masa manfaatnya dan dapat hasilnya untuk per tahun itu 500 serta pusat per bulan itu 12.500 dibagi dengan 12 bulan dan dapat hasilnya untuk penyusutan per bulannya itu adalah 1.041.666. Nah, di sini ada tabel penyusutannya itu yaitu dari tahun pertama sampai tahun ke-20 dengan nilai sisanya 0. Kami menetapkan perkiraan nilai sisanya 0 itu karena masa manfaatnya itu setelah 20 tahun masa manfaatnya itu telah habis dan tidak dapat lagi ditambahkan. Jadi kami menetapkan nilai sisanya itu adalah 0. Dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, untuk penyusutan selanjutnya yaitu penyusutan kendaraan. Penyusutan kendaraan ini menggunakan metode unit produksi, karena penyusutan motor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pemakaian atau jarak tempuhnya. Biaya penyusutan dihitung berdasarkan jumlah kilometer atau jam operasional motor, sehingga beban penyusutan itu lebih mencerminkan kondisi nyata aset tersebut.
Untuk harga perolehan kendaraan ini yaitu sekitar 18 juta, tahun pembelian yaitu pada tahun 2022. Untuk perkiraan umur ekonomis dari kendaraan ini yaitu sekitaran 7 tahun, karena setelah jangka waktu tersebut kondisi motor mulai menurun secara signifikan. Mesin dan bagian-bagian motor akan mengalami penurunan sehingga performanya tidak sebaik masa saat masih baru, serta biaya perawatan untuk perbaikan akan menjadi lebih tinggi. Selanjutnya untuk perkiraan nilai sisanya itu sekitar 3.600.000 karena perkiraan nilai sisa motor ini akan berkurang 20% dari harga perolehan awalnya. Penyusutan ini dipengaruhi oleh faktor usia kendaraan, kondisi fisik, jarak tempuh, dan biaya perawatan motor semakin tinggi sehingga harga jualnya juga akan ikut menurun. Next. Jarak maksimal atau kapasitas produksi yang dapat ditempuh oleh motor ini yaitu sekitaran 1.000 km atau lebih selama perawatan rutin dilakukan. Sedangkan jarak tempuh yang sudah ditempuh oleh motor ini sekitaran 14.800 km. Untuk menghitung beban penyusutan dari motor ini dengan menggunakan rumus jumlah produksi dibagi dengan kapasitas produksi dikali dengan harga perolehan dikurang dengan nilai sisa. Jadi untuk beban penyusutan per tahunnya yaitu sekitaran Rp2.131.200. Untuk penyusutan per bulannya yaitu sekitaran Rp177.600. Next. Jadi berikut adalah tabel akumulasi dari penyusutan kendaraan bermotor. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk penyusutan selanjutnya itu ada penyusutan printer. Jadi penyusutan printer ini menggunakan metode unit produksi karena metode ini menghitung penyusutan berdasarkan seberapa banyak printer itu digunakan atau beroperasi. Jadi bukan hanya berdasarkan waktu. Penyusutan disesuaikan dengan tingkat pemakaian printer sehingga beban penyusutannya lebih akurat mencerminkan penurunan nilai aset akibat penggunaan nyata. Nah, jadi harga perolehannya itu 2.500.000, tahun pembelian itu tahun 2021, umur ekonomisnya 5 tahun. Kenapa kami membuatnya 5 tahun itu karena berdasarkan pengalaman pribadi saat memiliki printer. Nah, jadi nilai sisanya 125.000 itu diambil dari 5% harga perolehan. Untuk jumlah produksi itulah ada 5.000 halaman kertas, kapasitas produksinya 12.000 halaman kertas. Next. Untuk produksi per tahunnya itu berbeda-beda. Untuk tahun 2021 itu 1.500, tahun 2022 2.000, tahun 2023 3.000, tahun 2024 4.000, tahun 2025 1.500. Jadi untuk step pertama itu kita hitung dulu tarif penyusutan per unitnya. Rumusnya yaitu harga perolehan dikurang dengan nilai sisa dibagi dengan kapasitas produksi. Itu harga perolehannya tadi 2.500.000 dikurang dengan nilai sisa yaitu 125.000 dibagi kapasitas produksi itu 12.000, hasilnya 198. Next. Ini untuk beban penyusutan per tahunnya. Mulai dari tahun 2021 itu rumusnya itu tarif per unit tadi dikali dengan produksi tahun 2021. Itu 198 dikali 1.500. Hasilnya 297.000. Untuk tahun 2022, beban penyusutannya 396.000. Tahun 2023, beban penyusutannya 594.000. Tahun 2024, 792.000. Untuk tahun 2025 itu beban penyusutannya 297.000. Next. Nah, jadi untuk total beban penyusutan dari tahun 2021 sampai 2025 itu 2.376.000. Ini kami cantumkan tabel beban penyusutan dan akumulasi penyusutannya. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya,
dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu penyusutan handphone. Jadi akumulasi penyusutan handphone menggunakan metode garis lurus karena manfaat ekonomisnya merata selama masa pemakaiannya, perhitungannya sederhana dan wajar, dan walaupun nilai pasar HP turun, fungsi dan kegunaan HP dalam kegiatan operasional tetap stabil dengan harga perolehannya yaitu sebesar 7.329.000 dengan tahun pembeliannya yaitu tahun 2021, perkiraan umur ekonomisnya 4 tahun. Selanjutnya nilai sisanya yaitu 500.000. Ini dikarenakan pada tahun 2025 owner masih menggunakan handphone tersebut dan akan berakhir pada tahun keempat ini karena kinerjanya yang menurun. Selanjutnya itu untuk penyusutan per tahun yaitu harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi masa manfaat yaitu sebesar 1.707.250.000 dengan penyusutan per bulannya yaitu 142.271.000. Berikut kami lampirkan tabel penyusutannya. Selanjutnya yaitu perlengkapan. Persediaan akhir untuk perlengkapan di akhir periode sebanyak 200.000. Dikarenakan perlengkapan seperti gunting bunga, gunting dahan, dan pemotong kertas itu sudah tidak tersedia dalam akhir periode ini. Karena kemungkinan besar sudah rusak akibat pemakaian yang sering dipakai. Sedangkan perlengkapan lainnya yaitu masih tersedia karena pemakaiannya lebih tahan lama. Jadi beban perlengkapan yang terpakai pada akhir periode yaitu sebesar Rp165.500 dengan per bulannya yaitu sebesar Rp13.792.000. Berikut perlengkapan yang ada dengan total Rp365.500. Selanjutnya ada penyusutan peralatan, di mana penyusutan ini menggunakan metode garis lurus. Dikarenakan metode ini, peralatan biasanya dipakai dengan intensitas relatif stabil setiap tahunnya, dengan harga perolehan Rp12.238.000, umur ekonomi selama 5 tahun, dan nilai sisanya 0. Jadi beban penyusutan untuk setahunnya itu sebesar Rp2.447.600 dan untuk setiap bulannya sebesar Rp203.967. Kemudian untuk jurnal penyesuaiannya, yang pertama ada beban penyusutan gedung dengan akun beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung dengan saldo Rp1.041.666. Kemudian beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan dengan saldo Rp177.600. Kemudian beban penyusutan printer pada akumulasi penyusutan printer dengan saldo Rp86.805. Kemudian beban penyusutan HP pada akumulasi penyusutan HP sebesar Rp142.271. Kemudian beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp203.967. Beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar Rp13.792. Persediaan barang dagang awal pada ikhtisar laba rugi sebesar 5 juta. Persediaan barang dagang akhir pada ikhtisar laba rugi sebesar 500. Kemudian pendapatan diterima di muka pada pendapatan penjualan sebesar 80.000. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Najwa Salsabila Savitri sebagai pembicara terakhir. Demikian pemaparan laporan presentasi kami. Kami mengharapkan feedback dari Ibu Rita Rahayu dan teman-teman sekalian. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.